Hampir setahun yang lalu, bocah 18 tahun bernama Mika Murinen ini mengejutkan dunia dengan mempermalukan sang 3 kali MVP NBA, Nikola Jokic. Keeps it alive, and now Maxoni gets it. Look out! Murinen! His hands, it sticks. Truth. Murinen, he's got it. Murinen for 3. Are you kidding me? Tapi anehnya, setelah itu nama dan performanya sangat jarang, bahkan sampai tidak pernah terlihat lagi, seperti ditelan ke muka bumi. Padahal seharusnya, momen itu bisa dimanfaatkan Mika untuk terus memamerkan dominasi dan atletismenya, sama seperti cuplikan-cuplikan yang viral itu. Dia sudah mampu bermain gila-gilaan di lapangan melawan pemain-pemain profesional hebat di seluruh Eropa sebagai pemain termuda di ajang Eurobasket 2025 itu. Bahkan saking hebatnya, Mika sampai mendapatkan julukan Slim Jesus dan namanya juga terpilih untuk meraih Eurobasket 2025 Rising Star Award. Bukannya setelah itu dia sering diperbincangkan sebagai calon pemain yang dipik di urutan 10 besar NBA draft tahun depan. Mika malah lebih sering menghabiskan waktu untuk duduk di bangku cadangan. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi dengan Mika Murinen? Kenapa prospek muda sehebat dia yang juga dipercaya sebagai masa depan Finlandia tiba-tiba bisa jadi cadangan mati? Setelah Eurobasket 2025, Mika memang membuat keputusan yang cukup kontroversial untuk perkembangan karir basketnya. Tapi ternyata ada satu faktor penyebab krusial yang gak bisa dia kendalikan. Dan apa yang dia lakukan setelah itu jauh di luar ekspektasi banyak orang. Buat kalian yang belum tahu, permainan Mika yang sangat impresif di Eurobasket 2025 itu bukanlah sebuah kebetulan. Sejak kecil, dia sudah memiliki jalan karir yang terbilang cukup sempurna. Kedua orang tuanya merupakan mantan pemain timnas Finlandia, sehingga dia otomatis telah mendapatkan ilmu-ilmu basket yang sangat baik. Saat usianya 15 tahun, Mika sudah melakukan sesuatu hal yang sangat jarang dilakukan oleh remaja-remaja Eropa lainnya, yaitu pergi keluar dari negaranya untuk terbang ke Spanyol demi terus mengasah kemampuannya bersama Akademi Centro Basket Madrid. Di sana, Mika bisa melawan orang-orang yang jauh lebih tua darinya. Dengan demikian, dia sudah mendapatkan kompetisi yang jauh lebih tinggi dan ketat untuk pemain sepantarannya. Tapi yang setelah inilah yang punya pengaruh lebih besar untuk perkembangan Mika Murinen. Pada 2023, Mika memutuskan untuk terbang ke Amerika dan menjalani pendidikan SMA di Sunrise Christian Academy di kota Bel Air, negara bagian Kansas. Saat itu, Mika benar-benar datang layaknya orang asing. Gak jago bahasa Inggris, gak tahu culture di Amerika seperti apa, dan orang-orang di sana juga gak pernah mengetahui keberadaannya sebelumnya. Tapi itu bukan masalah, karena permainannya di lapangan sudah cukup kuat untuk memberitahu segalanya. Dengan tinggi hingga 211 cm dan wingspan 220 cm, permainan Mika terlihat sangat agresif dan mencolok. Energinya sangat-sangat besar, baik saat dia mau melakukan dunk atau ngeblok tembakan musuh. Tapi itu masih gak ada apa-apanya. Karena saat musim panas, Mika melakukan sesuatu yang berhasil membuatnya semakin terkenal dan mengerikan di kalangan pebasket SMA. Mika bermain di Liga Musim Panas EYBL Peach Jam, turnamen musim panas paling kompetitif dan sengit untuk para pelajar, bersama tim Bradley Bill Elite. Di sana, dia tidak cuma berhasil bermain produktif, tapi juga mampu membawa timnya jadi juara. Dan di babak final itu, dia juga berhasil mencetak 21 poin. Semua itu akhirnya menjadi bekal untuknya selama membela Finlandia di Eurobasket 2025. Meski di sana dia cuma bermain sebagai pemain cadangan, kontribusinya tetap tidak terbantahkan. Hanya bermain selama 11 menit per game, Mika berhasil mencatat rataan 6,6 poin dan 1,9 rebound per game dengan akurasi field goal 60,6%. Energinya yang besar di lapangan selalu menular ke rekan-rekan setimnya. Salah satu momen terbaiknya terjadi ketika melawan Serbia di 16 besar, di mana dia berhasil mencetak 9 poin dalam 12 menit. Dan sebagian besar poin itu ia cetak di kuarter 4. Di panggung yang semakin tinggi lagi, yaitu semifinal, Mika makin bersinar lagi dengan mengumpulkan 12 poin dalam 18 menit melawan Jerman yang kemudian jadi juara di turnamen ini. Ini adalah pertama kalinya Finlandia tembus semifinal Eurobasket dan Mika memiliki pengaruh yang besar dalam mencapai hal tersebut. Jarang sekali kita bisa melihat bocah bermain sebagus itu di level yang sangat serius. Tapi di saat Mika sudah berada di puncak-puncaknya seperti ini, dia justru langsung membuat keputusan yang tidak disangka-sangka semua orang. Alih-alih kembali ke Amerika untuk menjalani tahun terakhir di SMA dan semakin memantapkan namanya sebagai prospek kelas atas sama seperti orang-orang pada umumnya, Mika malah memilih untuk keluar dan menandatangani kontrak bersama Partizan Belgrade, salah satu tim terbesar di Eropa dengan lingkungan yang intens dan fans yang sangat fanatik.
Bayangkan saja, belum lulus SMA, tapi dia sudah nekat bermain di liga profesional yang kelasnya sudah mendekati NBA. Gua rasa cuma Luka Doncic di era modern ini yang bisa tetap bersinar dan jadi pemain terhebat di liga profesional meskipun usianya masih remaja. Di sisi Mika, keputusan ini sebenarnya terdengar masuk akal. Dia ingin mempercepat perkembangannya jadi pebasket yang hebat. Bersama Partizan, dia berlatih dan mengasah kemampuannya bersama pemain-pemain profesional yang kehebatannya sudah diakui di Eropa. Tapi yang setelah inilah yang menjadi tujuan utama Mika bergabung dengan Partizan, yaitu untuk dilatih oleh Zeljko Obradovic, yang bisa dibilang sebagai salah satu pelatih terhebat dalam sejarah Eropa. Dan saat Mika sudah menginjakan kaki di lapangan, kehadirannya juga terbilang sesuai ekspektasi. Dia langsung melakukan dunk yang ganas di debutnya. Aura dalam defense dan atletismenya sangat terasa. Hampir semua aspek permainannya terlihat cocok untuk level profesional. Tapi sayangnya, ada beberapa masalah besar di balik semua itu. Semua aksinya itu hanya bisa ia tunjukkan dalam waktu yang sangat singkat. Dengan kata lain, dia lebih dijadikan sebagai cadangan mati. Ekspektasi awalnya memang Mika hanya akan bermain sebagai cadangan. Tapi setidaknya dia punya peran yang cukup berarti di lapangan. Bukan hanya duduk manis dan menunggu sampai jarak skor sudah jauh baru dimainkan. Namun itu masih sedikit bagian dari permasalahan Mika di Partizan. Karena Partizan itu sendiri juga memiliki perkara besar sendiri yang bakal mempengaruhi perkembangan Mika di sana. Musim lalu, Partizan memecah rekor modal terbanyak yang dikeluarkan oleh satu tim. Artinya, target mereka memang sudah sangat kuat untuk jadi juara. Tapi yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Di Euroleague, rekor menang kalah mereka hanya 4-6 dalam 10 game pertama mereka. Jumlah kekalahan itu terus menumpuk sampai di satu titik mereka hampir menduduki posisi terbawah klasemen. Tim ini kelihatan gak bisa menyatu. Bahasa tubuh dan chemistry mereka sama sekali tidak terlihat. Ini akhirnya membuat Obradovic sudah kehilangan harapan kepada para pemainnya dan dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari tim. Ya, jika pelatih selegendaris dia yang sudah menjuarai Euroleague 9 kali menyerah dan pergi begitu saja, maka situasi di tim itu bisa dipastikan sangat chaos. Dan ini juga menjadi tanda tanya besar untuk Mika. Karena bukannya dia datang ke Partizan untuk belajar langsung dari Obradovic. Kini dengan dia yang keluar dari tim, apa yang bakal Mika lakukan? Selama dipegang Obradovic, Mika memang sangat jarang bermain. Tapi itu masih mending karena dia tetap diberi kesempatan untuk masuk ke lapangan di waktu-waktu yang terbatas. Tapi bersama pelatih baru Partizan, Joan Penaroya, dia malah sama sekali nggak pernah mendapatkan menit bermain. Bahkan nggak cuma Mika saja. Mantan pemain NBA, Jabari Parker juga sampai berkali-kali nggak dimainkan. Secara keseluruhan, Mika akhirnya hanya bermain 14 kali. 8 di ABA League dan 6 di Euroleague. Di ABA League, dia cuma mengumpulkan total 33 poin dan 23 rebound. Dan di Euroleague, 1 poin. Sudah, itu saja. Dia bergabung dengan Partizan jadinya cuma buat sekedar ikut latihan mereka saja, tapi tidak pernah dimainkan. Penaroya sampai menyebut kalau Mika belum cukup hebat untuk berada di tim Partizan ini. Dan menurut gua, itu juga ada benarnya. Selama ini permainan Mika lebih condong ke tipe-tipe Amerika, yaitu offense yang lebih bebas dan highlight viral. Itu tidak akan berlaku di Euroleague, karena tim-tim di sana, termasuk Partizan, sangat mengandalkan strategi dan taktik untuk meraih kemenangan setiap saat. Mika masih belum sepenuhnya memahami sisi taktis dan permainan basket Euroleague, yang tentunya itu adalah hal yang wajar karena dia masih sangat muda. Tapi game di Euroleague gak selamanya bisa jadi tempat belajar untuk Mika. Karena kalau dipakai untuk belajar, bisa saja Partizan mengalami kekalahan yang krusial. Tapi masalahnya, saat Partizan sudah kalah dengan jarak skor 30-40 poin, mereka masih saja tidak memainkan Mika. Kalian sudah nggak mungkin menang di game itu. Setidaknya kasih Mika sedikit jam terbang untuk meningkatkan profilnya. Lantas, apa yang terjadi dengan Mika sekarang? Setelah melihat situasinya di Partizan sudah tidak berpihak pada perkembangannya lagi, dia memutuskan untuk keluar dan kembali ke Amerika pada Februari lalu. Berita baiknya, meskipun perjalanan di Partizan tidak berjalan baik, para pencari bakat di Amerika masih sangat mengagumi potensi dan talentanya. Dia masih tetap dianggap sebagai prospek bintang 5 kelas atas. Dan dia akhirnya diundang untuk bermain di Nike Hoop Summit, salah satu event All-Star tingkat internasional untuk para pebasket SMA yang paling prestisius. Bersama World Team, permainannya sangat memuaskan. 10 poin, 8 rebound, dan 2 steal hanya dalam 15 menit. Aksinya di lapangan terlihat jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Dan yang terpenting, Mika jadi terlihat lebih dewasa dalam mental dan menentukan keputusan. Sehingga masa-masanya bersama Partizan jadi tidak sepenuhnya sia-sia. Mika akhirnya mendapatkan banyak sekali tawaran beasiswa. Duke, Indiana, Kentucky, North Carolina, Michigan, NC State, semua kampus dengan program basket yang elit tertarik kepadanya. Tapi pada akhirnya, Mika memilih untuk bergabung bersama Arkansas. Salah satu alasannya, pelatih John Calipari. Dia nggak cuma sudah mengamati Mika dalam beberapa tahun terakhir, tapi dia juga punya pengalaman yang kuat dalam memproduksi pemain one and done yang bagus, atau pemain tahun pertama yang kemudian langsung masuk NBA. Bam Adebayo, Anthony Davis, Shai Gilgeous-Alexander, Devin Booker, Karl Anthony Towns, Jamal Murray, De'Aaron Fox, Tyrese Maxey, mereka semua adalah anak didikan Calipari yang bersinar di NBA. Bahkan masih ada nama-nama yang lebih banyak lagi. Harapannya, Calipari bisa mengembangkan Mika jadi prospek yang lebih hebat. Masih ada beberapa aspek yang perlu diasah lagi oleh Mika seperti shooting dan kekuatan badan agar bisa meroket di NCAA. Tapi untuk sekarang, Mika bisa dibilang sudah berada di level yang berbeda dari prospek-prospek lain. Dia sudah punya pengalaman profesional, pernah menjadi MVP di turnamen Amerika, dan terbukti punya peran krusial dalam kesuksesan timnas negaranya. Tapi kalau menurut kalian, bakal jadi seperti apa sosok Mika di NCAA? Apakah dia bisa memenuhi hype-nya dan jadi bintang masa depan NBA? Tulis pendapat kalian di komen. Itulah episode kali ini. Khusus pertengahan tahun, 100 ribuan sudah dapat jersey free design, 4 hari jadi dan bisa custom satuan. Gas, check out aja di all shopnya Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.